Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bersama belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif kemudian dibagi menjadi dua, yaitu alami dan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Bagian-bagian bunga. Sebelum kita mempelajari perkembangbiakan secara generatif, kita terlebih dahulu akan mempelajari bagian-bagian bunga. Bagian bunga ada tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, kemudian ada kelopak bunga, mahkota bunga, kemudian ada bakal biji, kemudian ada benang sari, kemudian ada tangkai putik, dan yang terakhir adalah kepala putik. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu sendiri adalah peristiwa jatuhnya benang sari atau serbuk sari ke kepala putik. Bisa dilihat di bawah ini, ada bunga, kemudian ada benang sari, kemudian ada kepala putik. Di sini terjadi proses penyerbukan ketika benang sari atau serbuk sari jatuh ke kepala putik. Benang sari berperan sebagai sel kelamin jantan, sedangkan kepala putik berperan sebagai sel kelamin betina. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Di sini ada penyerbukan yang dibantu oleh angin atau nama lainnya anemogami. Contoh tumbuhan yang dibantu oleh angin adalah yang pertama ada alang-alang, yang kedua ada bunga dandelion. Kemudian yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau nama lainnya zoidiogami. Di sini contoh hewannya yang membantu penyerbukan ada burung, kemudian ada kupu-kupu, kemudian ada lebah, dan ada siput. Penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau nama lainnya antropogami. Tumbuhan di sini contohnya adalah pohon vanili. Dan yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrogami. Contohnya di sini ada hidrilla, kemudian ada teratai. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Dibedakan menjadi dua, yang pertama alami. Alami ada tunas, spora, umbi batang, umbi lapis,
akar tinggal atau rizoma, yang keenam tunas adventif, dan yang ketujuh geragih atau stulun. Kemudian, secara buatan ada mencangkok, okulasi atau menempel, stek, merunduk, menyambung atau mengenten. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut tanpa campur tangan manusia. Yang pertama adalah tunas. Tunas tumbuh dari pangkal tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah pohon pisang atau tanaman pisang, terus yang kedua ada bambu, dan yang ketiga ada tebu. Kemudian yang kedua adalah spora. Spora adalah inti sel yang berubah menjadi alat perkembangbiakan. Di sini ada contohnya, spora. Ya, bisa dilihat bahwa ada titik-titik di antara atau titik-titik yang terdapat pada daun. Contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung membentuk umbi. Contohnya di sini ada kentang dan ada ketela. Kemudian yang keempat ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging. Contohnya apa, ayo? Ada bawang putih, bawang bombay, bawang merah, tanaman bakung, dan bunga tulip. Kemudian yang kelima adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Bisa dilihat contohnya, ada kunyit, kemudian di situ ada jahe, ada lengkuas, dan ada kencur. Selanjutnya adalah tunas adventif. Apa sih itu tunas adventif? Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Di sini ada contohnya cocor bebek, dan yang kedua adalah pohon sukun. Kemudian ada geragih atau stolun. Geragih adalah batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Kita lihat ya contohnya. Itu yang ada tanda panahnya merupakan geragih. Di sini ada pohon stroberi, kemudian ada rumput teki. Selanjutnya, kita beralih ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa sih itu vegetatif buatan? Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok, tumbuhan yang batangnya berkayu dan memiliki kambium. Di sini bisa dilihat cara-cara mencangkok. Kemudian contohnya ada pohon rambutan, pohon kelengkeng, pohon mangga, dan lain sebagainya. Kemudian ada okulasi atau menempel. Okulasi dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk. Bisa dilihat ya caranya di bawah ini. Ya. Selanjutnya adalah stek. Stek dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan. Stek ada berbagai macam. Yang pertama ada stek batang, yang kedua ada stek daun. Contoh stek batang yaitu tumbuhan singkong.
Kemudian ada tumbuhan kangkung. Stek daun contohnya ada cocor bebek, kemudian ada tanaman puring. Ya, bisa dilihat tadi contohnya di gambar bagaimana stek daun itu berproses. Kemudian yang keempat adalah merunduk. Merunduk biasanya dilakukan pada tumbuhan yang memiliki ranting rendah, panjang, dan mudah dibengkokkan ke tanah. Contohnya, atau tahap-tahapnya bisa dilihat. Kemudian contohnya ada arbei, kemudian ada alamanda, dan ada apel. Dan yang terakhir dari perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada menyambung atau mengenten. Mengenten adalah menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Bisa dilihat contohnya? Ya, itu tadi kita sudah belajar cara perkembangbiakan tumbuhan, baik secara generatif ataupun secara vegetatif. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.